Thomas Kuhn, Paradigma dan Anomali dalam Pengetahuan, yang disusun oleh pertama Adam Silahuddin, yang kedua ada Alwan Rozik, yang ketiga Muhammad Alvin Aditya, dan yang keempat M. Fakih Ar-Rasyid. Biografi Thomas Kuhn. Thomas S. Kuhn atau lebih dikenal dengan Kuhn lahir pada 18 Juli 1922 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 17 Juni tahun 1996 di Cambridge. Thomas Kuhn lahir dari pasangan Samuel Kuhn, seorang insinyur industri yang lulus dari Universitas Harvard, sedangkan ibunya Minette Stroke Kuhn adalah seseorang yang berasal dari keluarga di New York dan bekerja sebagai seorang jurnalistik dan juga penulis lepas. Kuhn yang dikenal sebagai seorang fisikawan Amerika dan filsuf menulis secara ekstensif tentang sejarah ilmu pengetahuan dan mengembangkan gagasan penting dalam sosiologi dan filsafat ilmu. Salah satu karyanya yang amat terkenal dan mendapatkan sambutan dari para filsuf ilmu dan para ilmuwan pada umumnya yaitu The Structure of Scientific Revolution yang terbit pada tahun 1962. Kuhn menilai, paradigma dapat diformulasikan sebagai keseluruhan sistem kepercayaan, nilai teknik yang digunakan bersama oleh kelompok komunitas ilmiah. Paradigma identik sebagai sebuah bentuk atau model untuk menjelaskan suatu proses ide secara jelas. Paradigma sebagai seperangkat asumsi-asumsi teoritis, umum, dan hukum-hukum serta teknik-teknik aplikasi yang dianut secara bersamaan oleh para anggota suatu komunitas ilmiah. Paradigma ilmu menurut Kuhn adalah suatu kerangka teoritis atau suatu cara memandang dan memahami alam yang digunakan oleh sekelompok ilmuwan sebagai cara pandang dunia. Fungsi dari paradigma ilmu adalah sebagai lensa yang melaluinya ilmuwan dapat mengamati dan memahami masalah-masalah ilmiah dalam bidang masing-masing dan jawaban-jawaban ilmiah terhadap masalah-masalah tersebut. Maka, paradigma ilmu dapat dianggap sebagai skema kognitif yang dimiliki bersama. Skema kognitif tersebut berfungsi sebagai suatu cara untuk mengerti alam sekeliling dan memahami alam ilmiah. Memasuki pembahasan mengenai revolusi sains oleh Thomas Kuhn. Dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, Thomas Kuhn menjelaskan perbedaan evolusi sains dan revolusi sains. Evolusi sains adalah perubahan yang terjadi atas dasar di dalam dirinya sendiri, atas perubahan yang ada dalam dirinya sendiri. Kata evolusi biasa kita lihat pada contoh evolusi manusia, evolusi tumbuhan, evolusi binatang. Dan itu perubahan tersebut disebabkan karena proses bertahan hidup yang terjadi dalam dirinya sendiri untuk menyesuaikan lingkungan hidupnya dalam bertahan hidup. Berbeda dari revolusi sains. Revolusi adalah perubahan yang disebabkan karena aspek luar gitu loh. Jadi ada pendorong. Nah, yang dimaksud pada revolusi sains di sini adalah pendorongnya yaitu paradigma. Thomas Kuhn menggagas bagaimana sains dengan semangat revolusinya dari segi epistemologis. Sains terus berkembang dari segi epistemologis atau historial. Epistemologis itu kan bagaimana mendapatkan ilmu kan. Nah, di situ
mendapatkan ilmu berdasarkan sejarah perkembangan ilmu itu sendiri, dari teori lama, teori baru, dan teori yang terus membaru. Dia juga menjelaskan bagaimana ilmu pengetahuan bersifat open-ended, dalam artian terbuka untuk diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut, sehingga prosesnya terus berputar sampai tak ada batas akhirnya. Selama ada perkembangan, maka proses revolusi sains terus berputar karena tidak ada akhirnya. Di sini Kuhn menjelaskan bahwa penemuan baru, paradigma baru yang dihasilkan dari teori lama, maka teori lama tersebut tidak diperlukan lagi, tidak digunakan. Jadi seakan-akan melupakan, tapi ya bukan itu yang dimaksud. Tapi ini dalam ranah ilmu pengetahuan atau ilmiah. Jadi nggak apa-apa lah dalam hal tersebut untuk meninggalkan teori yang lama. Contoh dari revolusi sains itu dilihat dalam bidang astronomi. Dulu kala, pemahaman astronomis manusia menganggap bahwa pusat alam semesta adalah bumi, disebut dengan teori geosentris, diusung oleh Ptolemeus dan dikuatkan oleh gereja pada zaman itu. Namun, berabad-abad berikutnya teori tersebut tumbang dengan adanya penemuan Galileo Galilei dan disempurnakan oleh Nicolaus Copernicus dengan teorinya, yaitu matahari sebagai pusat tata surya atau disebut heliocentris. Kemudian teori tersebut dikuatkan oleh fisikawan Sir Isaac Newton. Nah, di sini terjadi suatu proses revolusi sains yang mana tahapannya akan dijelaskan nanti. Pada intinya, pada kasus ini kita melihat bagaimana teori lama akan ditinggalkan jika sudah ditemukan teori yang baru. Bukan berarti tidak memberikan sumbangsih dalam balas budi, melainkan ini karena ranah sains, jadi tidak usah menggunakan ranah emosional, perasaan. Ya paling tidak berterima kasih dengan teori lama dengan caranya sendiri. Kemudian pada selanjutnya teori Copernicus, yaitu berupa heliocentris, dipatahkan dengan teori bahwa setiap planet memiliki poros berputarnya masing-masing. Nah, ini terjadi yang namanya revolusi sains lagi, perkembangan paradigma baru. Karena tadi disebutkan bahwa ilmu bersifat open-ended, yang berarti terbuka untuk diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Sampai kapan? Ya tidak ada batasnya. Selama orang-orang masih mau melakukan revolusi sains, maka revolusi sains terus berputar. Bagi Kuhn, revolusi sains bukanlah hal yang mudah, karena mengadakan sebuah revolusi berarti menjadikan diri sebagai penentang atau penantang atas teori yang sudah ada. Dalam kasus di atas, contohnya astronomi, sudah disepakati bahwa bumi sebagai tata surya dengan teori geosentris. Namun di situ Galileo Galilei setelah menemukan teori heliocentris, maka dia bertindak sebagai penantang atas teori yang sudah disepakati oleh masyarakat umum. Terlebih dalam ranah ilmiah, maka diperlukan kekuatan argumentasi atau pembuktian metodologi yang ilmiah pula. Dan itu terjadi terus-menerus, menjadi penentang terhadap teori yang sudah disepakati. Bukan berarti penentang itu selalu jelek, melainkan penentang itu akan membuka
sebuah paradigma baru dalam ranah sains. Hal ini contoh yang paling jelas adalah teori politik. Zaman dahulu kita mengenal bahwa ada sistem yang dinamakan monarki absolut, sistem pemerintahan keturunan. Di sini akan dipahami bahwa sistem tersebut pada saatnya memiliki sisi negatif yang banyak, maka diajukan sistem aklamasi atau penunjukan secara langsung. Nah, itu aklamasi tersebut merupakan sisi penentang dari sistem monarki dan akan menjadikan sistem monarki ditinggalkan dan dipilihlah sistem aklamasi jika disepakati. Kemudian pada saatnya jika sistem aklamasi menemukan anomali yang menjadikan stigma negatif atau menghasilkan hasil yang negatif, maka diperlukan paradigma yang baru dan menghasilkan teori yang baru. Disebut sebut saja demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi dan disepakati, maka sistem aklamasi akan ditinggalkan dan dipilihlah demokrasi sebagai sistem pemerintahan secara. Adapun tahap-tahap dalam revolusi sains yang pertama yaitu pra-paradigma. Pada fase pra-paradigma ini belum ada cara pandang atau paradigma dalam membangun sebuah bangunan ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya dalam memahami suatu ilmu pengetahuan, seseorang hanya memahami bahwa pengetahuan tersebut hanya sebagai common sense atau suatu hal yang biasa-biasa saja. Contohnya sistem monarki. Seseorang akan memahami sistem monarki sebagai sistem pemerintahan yang turun-temurun. Sudah, begitu saja. Itu karena belum dimasuki paradigma. Dari sini, pengetahuan fase ini, pengetahuan yang ada di dalam pengalaman, perasaan, dan pikiran manusia berkembang mengikuti aliran atau madhab pemikiran yang ada di sekitarnya. Jadi maksudnya ini kan pengetahuan kita terhadap suatu hal akan terarah pada pemikiran suatu madhab, dalam artian satu aliran tertentu. Ya kita akan terhegemoni, teralirkan dengan mungkin anggapan bahwa oh ini suatu hal yang biasa, oh ini suatu hal yang begini begitulah. Pada intinya pada tahap paradigma belum dimasuki paradigma untuk memahami suatu ilmu pengetahuan, sehingga pengetahuan masih dianggap pengetahuan yang belum sistematis. Tahap selanjutnya dari revolusi sains yaitu paradigma dan normal sains. Paradigma di sini memiliki posisi yang penting dalam pembangunan teori ilmu pengetahuan. Paradigma membimbing kegiatan ilmiah dalam masa sains normal, di mana para ilmuwan berkesempatan menjabarkan dan mengembangkannya secara terperinci dan mendalam. Maksudnya dari paradigma maka akan dimasuki paradigma. Setelah itu dengan paradigma kita akan memandang sesuatu sesuai paradigmanya, cara pandang. Contohnya kita memandang sistem monarki dalam suatu pemerintahan dari sudut pandang kolega. Maka akan timbullah ilmu pengetahuan bahwa sistem monarki memiliki banyak keuntungan dan kelebihan. Keuntungannya adalah melanggengkan kedudukan, kemuliaan, dan sebagainya. Termasuk juga menjamin masa depan bagi keturunan. Nah, di situ menjadi sebuah ilmu pengetahuan dan disepakati sebagai normal sains. Yang disebutkan bahwa paradigma sains yang baik mengantarkan pada normal sains. Nah, tadi berarti yang baik menurut kolega yang tadi, menurut kolega akan menganggap bahwa oh, monarki itu baik menurut mereka. Maka disepakati bahwa selama ini kita akan menggunakan monarki. Nah, seperti itulah. Di situ peran paradigma. Dan dari paradigma akan muncullah normal sains atau kesepakatan sosial, kesepakatan masyarakat
ilmiah. Tahap selanjutnya dalam revolusi sains adalah tahap anomali atau gejala. Sains normal yang ada di dalamnya selalu terjadi riset dan itu digunakan dalam bangunan paradigmanya, maka pada dasarnya dia berada dalam lajurnya. Maksudnya, setelah terjadi paradigma dan normal sains atau kesepakatan masyarakat ilmiah, maka pada suatu saatnya, pada masanya, akan terjadi suatu anomali, suatu gejala, suatu fenomena yang tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan normal sains atau paradigma yang lama. Itu sebabnya Kuhn menjelaskan ada dua sikap yang perlu dilakukan oleh para ilmuwan, yaitu puzzle solving atau pemecahan teka-teki dan penemuan paradigma baru. Tahap pertama yang dilakukan yaitu puzzle solving dimaksudkan agar menguji lagi dari normal sains yang telah disepakati tersebut. Apakah hasilnya bisa menghasilkan suatu kesimpulan yang positif atau malah menghasilkan suatu hal yang negatif. Dan jika menghasilkan suatu hal yang negatif, maka diperlukan penemuan paradigma baru. Nah, ketika sudah mendapatkan paradigma baru, di sini kan juga menjelaskan ada dua hasil yang diperlukan, yaitu discovery dan invention. Discovery yaitu kebaruan faktual atau penemuan, sedangkan invention adalah kebaruan teori atau penciptaan. Keduanya saling berkaitan, atau mudahnya faktual itu secara fakta. Fakta pun tahap terakhir dalam revolusi sains adalah revolusi sains itu sendiri. Setelah menjalani proses-proses di atas seperti pra-paradigma, paradigma, dan normal sains, kemudian adanya anomali, maka diperlukannya revolusi sains. Maksud revolusi sains hampir sama dengan normal sains, yaitu kesepakatan. Nah, proses ini disebut sebagai revolusi sains. Maksudnya adalah revolusi sains mencari persetujuan masyarakat ilmiah terhadap paradigma yang baru. Dari paradigma yang baru tersebut, kita tahu bahwa di awal tadi disebutkan bahwa revolusi sains merupakan hal yang penantang terhadap teori yang sudah disepakati. Nah, untuk menjelaskan, untuk menguatkan, maka diperlukan argumentasi yang rasional, yang kuat secara ilmiah, baik dari metode ataupun dalam pembuktiannya. Maka dari itu perlu pendekatan yang harus dilakukan dalam meyakinkan masyarakat sains, masyarakat ilmiah, untuk menguatkan revolusi sains, seperti harus bersifat ilmiah, sistematis, metodis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara universal pada masyarakat ini. Nah, ketika sudah terjadi revolusi sains, maka terjadi perputaran, sebagaimana pada perputaran sistem tesis, antitesis, dan sintesis. Tiga kata tersebut terus berputar. Ketika sintesis menjadi tesis ulang, dan tesis tersebut kembali di antitesis sehingga menghasilkan sintesis, dan itu terus berputar. Begitu pula dengan revolusi sains, berputar paradigma, anomali, kemudian menghasilkan paradigma ulang, paradigma tandingan, kemudian menjadi paradigma yang disepakati atau normal sains. Dan ketika sudah menjadi normal sains, maka akan ada saatnya berhadapan dengan anomali atau gejala yang tidak bisa diselesaikan. Nah, itulah yang disebut dengan revolusi